Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baik-baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit. Hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Nah, siapa aja sih tokoh pembaharu dalam Islam itu nanti akan kita jelaskan. Lalu bagaimana biografi dari tokoh-tokoh pembaharu tersebut ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh dari pembaharuan itu siapa saja, lalu bagaimana biografi dari masing-masing tokoh, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembaharuan. Jadi, Ibu jelaskan ya di sini pengertian dari pembaharuan Islam itu sendiri. Jadi, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan juga teknologi. Nah, dalam bahasa Arab, kata pembaharuan ini disebut dengan tajdid. Kemudian, pelakunya yang melakukan pembaharuan disebut dengan mujadid. Istilah pembaharuan baru terkenal dan populer setelah munculnya pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam, yaitu dengan menyusunnya antara kontrak politik dan juga intelektual barat. Jadi pada waktu itu secara politis maupun secara intelektual Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan barat dianggap telah maju dan juga telah modern. Kondisi ini menurut Islam karena didasari dengan kondisi ini, maka umat Islam memutuskan untuk melakukan pembaharuan Islam tersebut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Memasuki materi selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Nah, Ibu akan menjelaskan 5 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga Muhammad Abduh, yang keempat Muhammad Rashid Ridho, yang kelima yaitu Muhammad Iqbal. Kita akan masuk kepada pembahasan tokoh pembaharu yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Jadi anak-anak, Muhammad Ali Pasha ini lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani. Ayah dari Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Jadi sejak kecil Muhammad Ali Pasha ini sudah memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Karena kecerdasan yang luar biasa ini, dalam perjalanan karir beliau banyak sekali usaha yang dilakukan untuk melakukan pembaharuan dan juga modernitas dalam Islam. Setelah beliau ini besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Nah, karena kecakapan dari beliau ini, beliau menjadi kesayangan dari gubernur Daulah Utsmaniyah setempat, dan akhirnya beliau diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut. Jadi gubernur ini karena
melihat kecakapan beliau, pemikiran beliau yang matang seperti itu, cerdas, gubernur ini mengangkat beliau menjadi seorang menantu. Kemudian Muhammad Ali Pasha diangkat sebagai menantu gubernur tersebut. Setelah menjadi menantu gubernur, beliau masuk ke dinas militer. Di dinas militer ini beliau menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sebagai perwira. Ketika beliau pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan sebagai wakil perwira yang pasukannya dikirim dari berbagai daerah. Setelah tentara Prancis berhasil dikalahkan, kemudian tentara Prancis keluar dari Mesir pada tahun 1801, Muhammad Ali Pasha ini turut berperan besar dan penting dalam dunia politik maupun dunia militer di Mesir, seperti itu. Namun akhirnya Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Al-Bastar. Selanjutnya kita memasuki tokoh pembaharu yang kedua, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini dilahirkan di Asadabad pada tahun 1838 Masehi. Nah, masa kecil Al-Afghani ini banyak dihabiskannya di Afghanistan, tempat beliau lahir. Namun beliau ini berjuang di Mesir, India, bahkan sampai ke Prancis. Pada usia beliau yang ke-18 tahun, beliau menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu pengetahuan agama pastinya, kemudian beliau juga mendalami filsafat, kemudian mendalami ilmu hukum, ilmu sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan juga astrologi. Nah, ayah beliau sendiri ini juga termasuk ke dalam golongan bangsawan yang terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anha dari pihak Ali At-Tirmidzi sebagai seorang pewaris hadis. Oleh karena itu, nama depan dari Jamaluddin Al-Afghani ini diberi tambahan Sayyid, seperti itu ya teman anak-anak. Al-Afghani kemudian melanjutkan belajar ke Mesir selama 1 tahun. Nah, di India ini beliau menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Nah, setelah belajar dari India, kemudian beliau melanjutkan belajar ke Mekah sekaligus untuk menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Afghanistan untuk membantunya. Kemudian pada tahun 1864 Al-Afghani diangkat sebagai penasehat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Melanjutkan tokoh pembaharu yang ketiga, yaitu Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Pedusunan Deltanil, Mesir pada tahun 1849. Keluarga beliau ini memang sudah terkenal memiliki keteguhan ilmu dan juga agama. Pada usia beliau yang ke-12 tahun, Muhammad Abduh ini telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia beliau yang ke-13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Nah, masjid ini sering disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua dari Al-Azhar. Nah, di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan juga belajar Al-Quran kembali selama 2 tahun.
Nah, pada saat usia beliau yang ke-16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh ini kemudian menikah pada usia segitu ya, 16 tahun. Kemudian beliau ini bekerja sebagai petani. Namun, hal itu hanya berlangsung selama 40 hari saja, anak-anak. Karena kemudian ia pergi ke Tanta untuk belajar kembali dengan pamannya. Kemudian pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Nah, 3 tahun setelah Muhammad Abduh ini di Al-Azhar untuk belajar tadi, Jamaluddin Al-Afghani ini datang ke Mesir. Kemudian di bawah bimbingan dari Al-Afghani, Muhammad Abduh ini mulai memperluas studinya meliputi bidang filsafat dan juga ilmu sosial serta ilmu politik. Jadi Al-Afghani ini turut berperan dalam pengembangan ilmu yang dimiliki oleh Muhammad Abduh ini, teman-teman, anak-anak. Kemudian sayangnya Muhammad Abduh ini meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Karena beliau merupakan orang yang alim, banyak sekali orang yang memberikan penghormatan kepada beliau di Kairo, Alexandria. Hal ini membuktikan bahwa beliau ini sangat dihormati, sangat dicintai karena ilmu yang beliau miliki. Selanjutnya, tokoh pembaharu yang keempat yaitu Muhammad Rashid Ridho. Jadi Muhammad Rashid Ridho ini, anak-anak, dilahirkan di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli atau yang sekarang dikenal dengan Suriah pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau 23 September 1865 maksudnya Masehi. Muhammad Rashid Ridho ini dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat dan juga taat dalam beragama. Muhammad Rashid Ridho ini memulai pendidikannya dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampung beliau sendiri yaitu Kalamun, Suriah. Muhammad Rashid Ridho ini kemudian masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa, ilmu nahwu dan shorof, kemudian ilmu agama seperti akhlak dan juga ibadah. Nah, ketika beliau berumur 18 tahun, beliau melanjutkan studinya ke sekolah pilihannya, yaitu Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jiz. Kemudian beliau ini, Muhammad Rashid Ridho ini, seorang pengikut Torekot Naksabandiyah. Berdasarkan pengalaman beliau dalam Torekot, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan juga pasif. Kemudian pada akhirnya Muhammad Rashid Ridho meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus tahun 1935 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kairo bersebelahan dengan makam gurunya sendiri yaitu Muhammad Abduh. Selanjutnya yaitu tokoh pembaharu yang kelima sekaligus terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Punjab, India pada tanggal 9 November tahun 1877 Masehi. Jadi leluhur beliau ini termasuk dalam kalangan Brahmana yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Muhammad Iqbal lahir. Muhammad Iqbal ini berkelana ke Eropa untuk belajar selama 3 tahun lamanya. Kemudian beliau meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar sarjana dokter dari Jerman dengan tesis mistisme Persia serta fakta yang penting bahwa dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam. Jadi anak-anak mengenai 5 biografi dari tokoh-tokoh pembaharu Islam.
apabila ada yang kurang dimengerti atau apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah atau bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp di grup. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.